Halo sobat, saya Ferisco. Kembali lagi di sesi Secure Coding. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang simulasi dan pencegahan direktori traversal di PHP. Langsung saja, saya akan memberikan sedikit teorinya dulu terkait apa itu direktori traversal dan bagaimana sebuah kerentanan direktori traversal ini itu bisa kita eksploitasi ya. Jadi yang pertama, direktori traversal atau bisa juga dikenal sebagai pet traversal itu adalah jenis serangan keamanan yang memungkinkan penyerang itu mengakses file atau direktori yang seharusnya tidak dapat diakses oleh pengguna biasa. Nah, serangan ini itu mengeksploitasi kelemahan dalam validasi input di aplikasi dan memungkinkan akses ke file sistem dari aplikasi tersebut. Jadi, dengan direktori traversal ini kita bisa mengakses file sistem lain yang ada di web server tersebut, teman-teman ya. Nah, contoh dari payload serangannya itu menggunakan // untuk sistem yang berbasis Linux ataupun Unix, lalu // untuk sistem yang berbasis Windows, teman-teman. Lalu selanjutnya cara kerja direktori traversal itu seperti apa gitu ya. Nah, misal ada endpoint seperti ini, teman-teman, example.com/download, lalu ada parameter URL ya. Sini file sama dengan report PDF. Nah, ketika kita mau mendownload report.pdf ini menggunakan payload yang seperti ini atau endpoint yang seperti ini, itu bisa dieksploitasi ya. Nah, dengan menambahkan // lalu diikuti dengan filenya, dalam hal ini contohnya itu etc passwd, kita nanti bisa mendownload file etc passwd yang ada di web servernya, teman-teman. Jadi cara kerja direktori traversal itu seperti itu ya, kita mengakses file sistem lain dari web server tersebut. Jadi kurang lebih teorinya seperti itu. Agar bisa lebih jelas, mari kita coba simulasikan untuk eksploitasi kerentanan ini, teman-teman. Oke, langsung saja saya buka kali lindung saya ya. Di sini saya ada website, teman-teman, dan terdapat beberapa daftar file yang bisa saya download ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk endpoint ataupun URL-nya di sudut kiri bawah, teman-teman. Itu ada ip/download.php, tanda tanya untuk URL parameternya, lalu ikuti file dan juga nama filenya ya. Nah, di sini saya coba download satu. Nah, ini sudah terdownload, teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, URL-nya bisa kita modifikasi ya untuk mengeksploitasi kerentanan direktori traversal ini, teman-teman. Saya menggunakan // ini, lalu diikuti dengan nama filenya, contohnya itu etc passwd. Nah, bisa kita lihat di sini filenya terdownload, teman-teman. Kita cek ya. Oke, kita open. Nah, ini bisa dilihat, teman-teman, terdapat list user atau file etc passwd dari web server aplikasi ini ya. Nah, di situ letak bahayanya, teman-teman. Selain dari etc passwd, dengan direktori traversal ini kita bisa mengakses semua file yang ada di web server tersebut. Jadi mari kita cek kenapa ini bisa terjadi. Ini untuk source code-nya, teman-teman. Tidak ada sanitasi sama sekali di file PHP-nya ya. Jadi hanya dicek, jika filenya itu ada maka akan di-download. Nah, kita akan coba update scriptnya untuk mencegah kerentanan direktori traversal ini ya. Oke, langsung saja. Ini akan saya komen dulu ya.
Oke, teman-teman, kurang lebih untuk scriptnya saya update seperti ini ya. Jadi yang pertama, saya menggunakan base dir untuk menentukan base directory-nya dengan real path ya. Dalam hal ini, directory tempat kita menyimpan filenya, yaitu upload. Lalu selanjutnya saya membuat variabel file juga untuk menentukan nama file yang ada di directory upload tersebut. Di sini saya menggunakan iset untuk mengecek parameter URL dari nama file tersebut. Lalu kita menggunakan base name di sini untuk mengambil nama filenya saja. Jadi path-nya akan diabaikan. Contohnya seperti ini tadi teman-teman. Jika kita inputkan // passwd ini, maka yang diambil menggunakan base name itu hanya passwd-nya saja. Jadi path-nya ini akan diabaikan ya, agar mencegah directory traversal teman-teman. Nah, lalu selanjutnya saya membuat variabel full path di sini untuk kita membuat real path kembali ya, yang isinya itu base directory-nya, yaitu si directory upload ini, dan juga nama filenya ya, yang kita buat berdasarkan base name-nya tadi. Jika filenya itu tidak ada, maka diberikan string kosong ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya dilakukan sanitasi teman-teman di if-nya ini ya. Pertama dicek dulu agar si full path-nya ini tidak kosong, lalu akan dicek juga menggunakan str post ini teman-teman. Kita akan cek real path yang diberikan untuk mengakses sebuah file itu apakah sudah sesuai dengan requirement dari variabel yang kita tentukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya yang mau diakses itu di luar dari directory upload, maka akan dideteksi oleh si str post ini dan akan diblokir aksesnya ya. Dan terakhir, sama seperti sebelumnya, kita akan mengecek apakah filenya eksis atau tidak. Jika sanitasinya sudah lengkap seperti ini dan sudah sesuai, maka filenya akan bisa di-upload. Maksudnya bisa di-download teman-teman ya. Dan jika tidak, akan dikembalikan string untuk message error-nya. Baik, langsung saja kita cek kembali teman-teman. Oke, kita coba download lagi ya. Ini masih aman teman-teman. Selanjutnya kita coba modifikasi lagi ya. PHP file sama dengan / etc passwd. Dan ya, ini sudah menampilkan error seperti ini. Jadi aplikasi kita sudah aman dan sudah tidak bisa dilakukan directory traversal lagi teman-teman. Jadi semoga bisa dipahami. Kurang lebih seperti itu. Jika terdapat pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih.